Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gardaners. Bertemu lagi dengan kami di podcast Obsesi, Obrolan seru berisi informasi. Nah, di podcast kali ini saya bersama dengan rekan saya Muhammad Firul Alamsah dan Safira Zahra. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari salah satu alumni SMA Negeri 1 Bangkalan. Siapa sih Kak tamu spesial kali ini? Tamu spesial kali ini tuh benar-benar sangat memotivasi dan sangat berprestasi di SMA Negeri 1 Bangkalan ini. Salah satunya itu ada yang keterima beasiswa dan juga lolos di Universitas Indonesia yang ternama banget nih Kak. Ya, termasuk universitas yang top di Indonesia ya Kak. Ya, dan sulit untuk ditembus Ya, gitu kan. benar sekali Kak Zahra. Langsung aja biar tidak lama-lama kita sambut selamat datang kakak-kakak di podcast kami. Halo, makasih udah diundang. Ya Kak. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Cukup baik, soalnya lagi liburan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Jadi kita liburan. refreshing gitu. Iya. Kembaliin. Bener. Kita lagi sekolah. Semangat ya. Semangat. Nah, Ini sebelumnya mungkin Sobat Gardaners ini masih belum tahu kakak-kakak di sini itu siapa. Jadi mungkin bisa Siap, perkenalkan kenalkan. diri dulu dari Kak Bintang dulu mungkin. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bintang Nurin Widyadana. Biasa di sini biasanya dipanggil Bintang. Sekarang kesibukanku jelas kuliah ya. Kuliah di Teknik Geologi di Universitas Diponegoro. Terus juga ada organisasi juga kayak ya SLC, dan sekarang lagi mempersiapkan ada National Congress yang kebetulan home country-nya ada di Undip gitu. Terus siap. apa ya? Udah ya. Udah, aku. Ya, siap lanjut Kak. Oke, halo Gardaners, kenalin aku Muhammad Haikal Fathus Salam. Biasanya dipanggil Haikal di sini. Sekarang lagi kuliah di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung. Untuk kesibukannya kuliah, aku belum seaktif Bintang di UKM ya, tapi aku cuman daftar ya kepanitiaan pusat di sana. Ya udah sih, itu aja. Ya sekarang lagi libur aja sih, makanya kayak gak ada kerjaannya. Iya. Menikmati liburan. Iya. Jadi Ya. menyempatkan waktu Itu untuk hadir di dia. podcast kita kali Iya. ini. Benar. Nah, lanjut nih Kak. Kan ini sudah hitungannya udah jadi alumni nih Kak. Pasti ada momen dimana salah satu momen di SMA 1 yang nggak terlupakan, bener gak sih? Yang Iya. mungkin memorable, gak bisa iya, dilupakan. kayak wah Jadi aku kangen terus bener-bener sama kayak itu. wah ini sangat wah banget nih bagi saya dan bagi Kak Bintang dan Kak Haikal, mungkin bisa diceritakan di sini. Siapa dulu nih? Aduh. Kamu dulu gimana? Boleh. Kalau pengalaman sih banyak ya, tapi buat aku teman-teman di SMA 1 tuh ya gimana ya, erat banget gitu tuh, saling jaga satu sama lain. Bahkan sampai sekarang masih ya lumayan rame lah grupnya, masih chat-chatan satu sama lain gitu. Apalagi aku sama Bintang kan dari kelas 11 bareng. Dari osmosis awalnya jadi ansos. Anak IPA banget. Iya. Kebetulan dia ketua kelasnya. Ya begitulah. Ya ansos. Tapi namanya doang yang ansos ya. Aslinya nggak ansos. Tenang aja. Iya. Makanya angkatan kita tuh sama guru-guru dibilang MIPA 1 paling rame. Ya, paling beda. Iya, paling beda. Lanjut Kalau dari Kak Kentangnya. Kalau aku sendiri ya bener kata Haikal, terlalu banyak momen di SMA 1 gitu. Jadi kayak kalau dibilang satu yang paling memorable gitu, nggak bisa milih gitu. Yang pertama memang teman-teman ansos, osmosis gitu. Karena kita apalagi waktu kita bener-bener lagi di masa bimbang gitu, kayak mau milih jurusan apa gitu. Kita tuh di kelas nggak yang saling nekan satu sama lain gitu kalau ada yang sama, tapi kita saling support gitu, kita saling diskusi. Biasanya kalau ada waktu kosong gitu kita rata-rata nggak main ya, kita di kelas deep talk kayak
mau jurusan apa, kalau kalau kesini gimana ya peluangnya kayak gitu-gitu, terus kayak kamu mau apa gitu-gitu. Jadi apa, bicara sama teman sekelas tuh perlu, yang maksudnya yang bisa ngasih kita gambaran ke depannya gitu. Terus ngejar OSK ya dulu. Iya, iya. Itu bener-bener Itu bener-bener 34 orang, 16 orangnya ikut OSN. Iya. Jadi di kelas kealian sos itu separuh kelas. waktu kita Keren banget. udah dispen, waktu ada pembinaan yang intensif ya, Iya. kelas itu sepi. Ya sepi. Emang kelas anak pinter berarti. Ya, Amin. amin. Malah waktu corona dari kan itu sesi kan ya. Iya. Itu dari 17 orang yang masuk cuman kadang 2 gitu. Iya kan? Yang lainnya bukan karena lomba ya. Izinnya bareng-bareng janjian. Iya, janjian. Karena ya emang kita perlu buat apa, buat belajar OSK gitu kan. Nah kemudian selain itu organisasi sih yang bener-bener kayak ngasih nggak akan dilupain sih organisasi. Iya. Kayak aku kan ikut DA. DA. Jadi sampai sekarang tuh masih erat banget gitu. Gitu. Nah, ini kan dari banyaknya pengalaman-pengalaman yang ada nih Kak. Iya. Ini untuk ekstrakurikuler yang pernah diikuti oleh Kak Bintang dan Kak Haikal di SMA Negeri 1 Bangkalan itu apa ya? Dan juga Zara tadi Kak Bintangnya juga udah mengkasih tahu nih Iya. kalau dia ikut organisasi di Dewan Ambalan. Mungkin bisa diceritakan ke Lebih sobat ya, Gardaners Gardaners lebih detail. Oke, jadi aku ikut Dewan Ambalan itu dari kelas 10 ya, karena kan basicku emang di pramuka dari SD, SMP juga. Jadi SMA melanjutin lah. Waktu kelas 10 tuh aku jadi bendahara 2. Nah, yang waktu kelas 11 aku jadi pradana atau ketua pramuka. Ketua pramuka. Jadi di situ kayak di pramuka tuh aku beneran belajar kayak ini penting ya buat temen-temen, buat adik-adik. Pentingnya nyari skill buat mengembangkan diri kita, karena itu benar-benar diperlukan. Kayak contohnya yang bisa aku bawa sampai kuliah sekarang, sampai ikut organisasiku, ditanyakan skillnya apa atau pengalaman organisasi apa, ya aku bilang di Dewan Ambalan jadi bendahara, kemudian jadi ketua, dan skillnya dari situ aku dapat leadership. Itu leadership penting banget buat teman-teman, apalagi buat beasiswa gitu ya. Leadership, kemudian problem solving, gimana cara kita mecahin masalah. Kan pasti kalau organisasi banyak masalah dong. Nggak Ya. mungkin organisasi Ya, bagus bener. aja. Waduh, nggak ada organisasi lempeng-lempeng itu nggak ada. Ya, Pasti ada. Pasti jadi ada. Itu skill kita problem solving. Terus ada kayak gimana manajemen waktu. Iya. Pasti kan manajemen Pasti. waktu. Kemudian gimana kita interaksi sosial lah dengan orang-orang di sekitar, dengan orang-orang luar. Terus yang paling penting satu, yang kalian kalau mau kuliah harus punya ini sih, public speaking. Iya, benar. Iya kan Kak? Iya benar-benar. Public speaking. Kita susah kalau nggak punya public speaking itu, karena apa ya, kalau kita mau maju atau kita di kelas mau dikenal dosen atau apa ya yang intinya bikin kita agak ya beda dari yang Lebih lain. beda dari yang lain. Skill public apa? Speaking. Public speakingnya. Dan kayak teman-teman tuh kalau kita punya speaking yang bagus pasti kayak wah kamu keren gitu. Gimana caranya gitu. Iya, iya. Kok bisa pede ngomong di depan. Jadi kalian bisa banggain itu gitu. Nah, jadi dari pengalamannya Kak Bintang sebagai Ketua Dewan Ambalan banyak mendapatkan skill ya, terutama public speaking, problem solving, dan juga manajemen waktu. Mungkin bisa dari Kak Haikal, apa sih ekstrakurikuler apa sih yang diikuti Kak Haikal selama sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan? Kalau aku sih, aku dari kecil emang tertarik di dunia kesehatan. Nah, aku dari SMP udah ikut PMR, aku sampai SMA juga ikut PMR. SMP tuh aku gak begitu aktif lah di PMR. Nah, semenjak SMA, lagi COVID juga, aku juga bingung kegiatannya apa, jadi aku ya lumayan aktif lah di organisasiku. Aku kelas 10 udah jadi ketua 2, dan kelas 11 tuh jadi ketua umum PMR. Terus aku juga ikut Pasaba. Ya, Paskibra SMA 1 Bangkalan. Ya lumayan aktif juga di situ. Jadi menurut aku ya organisasi itu penting buat kayak kita lagi di SMA ini, selain buat ngisi waktu luang kita juga melatih soft skill yang
kita butuhkan lah nanti di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan. Berarti untuk ikut kegiatan selain belajar itu juga Penting di luar karena organisasi. dibutuhkan nanti saat di masa depan. Ya benar sekali, Iya. seperti soft skill, public speaking, manajemen waktu itu sangat penting yang kita emang butuh di waktu-waktu SMA seperti ini. Dan juga pada masuk SMA ini kita juga harus membagi waktu dengan belajar mana, organisasi mana. Ya, betul banget. Dan bener. selain itu juga untuk meningkatkan prestasi kan itu juga diperlukan. Ya benar sekali. Untuk motivasi dari kakak-kakak sekalian untuk meningkatkan prestasi itu apa? Waduh, mungkin bintang dulu nih, bintang dulu. Dia lebih banyak prestasinya. Kamu juga udah. Ya lanjut. Sebenarnya motivasi ya. Jadi harus ditanam di otak kita gitu. Kalau misal kita kan sebenarnya kayak mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, Ya, jadi benar. banyak-banyak nyetak prestasi gitu. Karena yang pertama karena aku udah ngejar SNBP, karena kan aku masuk SMA 1 kan jalur prestasi juga. Ya. Otomatis kuliah pengen jalur prestasi juga dong, biar nggak ribet-ribet Ya, gitu. benar. Jadi gimana ya, berarti harus nyetak prestasi lah. Gimana? Aku ikut OSK karena aku udah ngincer kayak OSK bisa menang nih. Kalau menang dapat piagam gitu. Terus kayak itu sama teman-teman saling ngajak aja biar kayak apa ya, biasanya tuh aku dulu lebih banyak nyetak prestasi yang kelompok buat bareng-bareng gitu loh. Oh ya. Jadi makin banyak dan apa ya? Jadi yang dapat prestasinya itu nggak sendiri tapi bareng-bareng biar Iya, ada saling- termotivasi juga saling untuk bantu gitu, kayak Iya. saling backing gitu, Kayak- biar kayak aku nggak paham materi ini nanti bisa diajarin. Nah, kebetulan aku dulu sama kakak kelas dan salah satu temen di kelas juga, Oh, iya. Kak Alif sama Iif itu sebenarnya mereka sih yang ngajak aku buat berprestasi gitu. Ayo ikut lomba gitu biar apa menang gitu. Nah setelah menang kan bisa SNBP gitu, apalagi kan bisa dijadiin buat beasiswa juga. Iya. Karena emang awalnya kan aku juga ngincer beasiswa, dan beasiswa tuh kalau nggak beasiswa nggak mampu, beasiswa berprestasi, mau nggak mau harus berprestasi. Ya itu motivasinya itu SNBP sama beasiswa. Cuma nggak apa kayak gitu tujuan. Dan berarti cara ningkatin prestasi ini mulai dari kita gimana cara kita ikut lomba dengan yang tingkat dari kabupaten dulu, baru tingkat selanjutnya. Jadi emang harus dari diri kita sendiri Iya. baru usaha niat di kita dulu baru keluar ya Iya. Kak. Ya benar. Kasih itu pokoknya punya tujuan aja, biar kayak gimana cara kita bisa mencapai tujuan itu. Dan oh ya nanti kita akan ngelakuin hal-hal yang bermanfaat buat mencapai itu. Ya benar. Keren banget. Kalau dari Kak Haikal gimana nih Kak? Aduh. Motivasinya Ya, untuk meningkatkan prestasi. Kalau aku ya motivasiku ya sama kayak Bintang. Aku masuk ke SMA 1 Bangkalan itu jalur prestasi. Meskipun rumahku di belakang sekolah, aku lewat jalur prestasi. Terus aku juga pengen lolos ke perguruan tinggi itu lewat jalur prestasi. Aku nggak mau tes tulis lagi. Aku udah cukup sekolah 3 tahun, aku nggak mau belajar lagi. Aku pikirnya gitu sih. Terus kalau lomba-lomba sih tergantung diri kita sendiri ya, kayak tujuan kita tuh apa sebenarnya ke depannya. Jadi kita juga mau jadi apa. Jadi lomba yang kita ikutin juga tuh harus bermanfaat buat kita juga. Jadi kita belajar yang sejalan sama tujuan kita. Jangan sampai kayak ya bener-bener kayak gimana ya. Supaya aku pengen kedokteran, Ya benar. tapi aku ikut olimpiade geografi, kan nggak mungkin kan, nggak selaras. Jadi kayak meskipun kita sama-sama dapat prestasi, tapi itu tuh kayak gimana ya? Beda. Ya beda aja vibes-nya gitu. Rasanya tuh beda kalau sama-sama menang di jalur kayak bidang yang sama dengan tujuan kita. Buat SNBP kan juga tiap prestasi itu ada nilainya. Dan kalau misal itu nggak sejalur, nilainya bisa lebih rendah. Yang harusnya 10, tapi karena nggak sejalur kamu cuma dapat nilai 3 kayak gitu. Iya. Jadi kayak mubazir aja sayang. Dan makanya pentingnya punya tujuan dari awal.
Jangan sampai kayak kamu sekolah tanpa tujuan gitu loh. Bener. Itu sayang banget. Jangan sampai deh. Kalau lomba sih ya gak banyak sih, gak sebanyak bintang aku. Bintang tuh lebih berprestasi ya. Bintang lebih berprestasi. Aku tuh awal kelas 10 gimana ya? Aku awalnya individu, lombanya sering individu. Tapi aku tuh ngerasa kayak aku tuh individu lebih berat belajarnya. Bener. Jadi sumpama aku tuh pernah ikut Olimpiade Fisika di UIN Wali Songo. Itu tuh aku sendirian dan materinya tuh banyak banget. Itu tuh aku sampai ya udahlah, menang nggak menang ya udah gitu. Tapi ya alhamdulillah lah gak jelek-jelek banget gitu. meskipun gak final tapi agak jelek-jelek banget kayak gitu. Ya pas bareng temanku anak Olimpiade Fisika juga, OSN Fisika. Ya kita belajar bareng, jadi kayak kamu gak bisa apa, aku gak bisa ini, ya udah aku yang belajar itu, aku gitu. Jadi saling menutupi Kekurangan bener. saling membagi, kamu ini kamu Ya. ini, jadi ada bagiannya. Berarti kesimpulannya dari cara meningkatkan prestasi yaitu memiliki tujuan dari awal. Kalau kita nggak punya Ya. tujuan dan tujuannya itu nggak selaras, mungkin kita nggak bisa mencapai saat ini, ya nggak sih kak? Iya, bener. Partner. Ya Partner pentingnya tuh. pentingnya nyari teman. Penting banget. Karena Iya. kalau maju sendirian juga kayak bebannya tuh berat, apalagi Iya. bawa nama baik sekolah. Ah. Jadi Iya. lebih baik ajak temen Temen. juga gitu. Itu Ya. masuk kayak tips and trick gitu. Ya, selain meringankan juga biar rame-rame waktu Iya, berangkat. seneng gitu. Ya. Dan lomba jangan cuma berpatok ke lomba dari negara ya. Karena kayak kalau cuma nunggu OSN gitu terus kayak tiap tahun satu kali ya kalau lolos. Jadi ya cari-cari lomba dari universitas banyak. Aku sampai di saat ini aku juga lolos gara-gara lomba-lomba dari Undip, UI, Sriwijaya, terus kayak Politeknik kayak gitu. Banyak kok. Ya simple sih sebenarnya motivasi. Aku dulu ikut lomba, motivasiku biar dapat uang. Itu masuk. Ya bener, itu bener-bener sangat memotivasi. Jadi kayak aku harus lolos, aku harus menang ini biar aku dapat uang segitu, kayak gitu. Aku pakai kawat gigi dan hasil lomba. Oh, keren banget ya, hasil keringat Ya. sendiri kak, benar sekali. Aku kuliah juga uang bulananku juga pakai uang tabunganku, masihan uang tabungan dari lomba-lomba. Jadi kayak lumayan uang lomba itu. Lumayan lomba dari universitas kayak Ya. aku kemarin juara 1 di Undip itu satu kelompok kita dapat dapat berapa juta gitu. Terus kayak kita bagi-bagi. Terus dari Politeknik juara 1 dapat 5 juta lebih. Jadi kayak 6 juta. Pokoknya kita bertiga kan, 2 juta. Tuh, lebih berprestasi bintang kan. Kalau aku sih Prestasi itu penting banget, bisa Ya, dapat pengalaman, bener-bener. terus juga dapat hadiah. ya Bisa kepake juga Iya, dalam kehidupan sehari-hari. bener. Jadi buat sobat Gardanas, dari sekarang kayolah bangun tujuan kalian ke depannya agar kalian tuh biar seperti Kak Bintang dan Kak Haikal mendapatkan prestasi dan beasiswa yang gak kaleng-kaleng. Nah, Aduh. selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya ya. Kan ini sudah meningkatkan prestasi, pasti ada tantangan nih. Oh ya. Nah, Tantangannya itu mungkin entah entah stres, atau apapun lah, bagaimana. yang penting Iya. kayak tantangan selama meningkatkan prestasi ini gimana sih Kak? Adakah tantangannya? Mungkin Haikal dulu ya. Waduh, aku lagi. Kalau aku sih, aku kelas 10 tuh kayak gimana ya? Aku bener-bener menggebu-gebu buat kayak ningkatin prestasiku. Tapi di saat ada satu titik di mana tuh aku bener-bener kehilangan motivasiku. Bahkan aku tuh pernah pengen berhenti sekolah. Gara-gara waktu COVID kan, aku kehilangan umiku. Lalu pas beberapa bulan kemudian aku kehilangan abiku. Sekarang aku sama waliku, jadi kayak tujuanku sekolah nih apa? Udah gak ada orang yang mau lihat aku lagi, aku gitu. Terus sama teman-temanku, terus sama guru-guru dibantu, ayo sekolah lagi, jangan sampai kehilangan motivasi. Sama keluargaku juga. Kan pasti sama keluarga tuh dibilang gini, kamu kan udah janji ya sama umikmu kalau kamu mau kuliah gitu. Oh, pas aku mikir lagi, oh iya juga, aku bener mau kuliah, aku udah janji sama umikku. Meskipun umikku gak ada di sini, tapi umikku tuh pasti lihat aku kayak dari sana tuh kayak gimana gitu tuh. Meskipun sekarang gak ada umikku di sini,
Ya, aku masih doain umiku sih. Aku kemarin juga ke sana ngasih tahu alma materku. Pasti dia bangga juga ke aku sih. Jadi bangga. Pasti bangga. Pasti bangga. Iya. Pasti bangga. Jadi ya Dijawab Haikal. ya gimana ya? Ya motivasiku buat keluargaku. Jadi ya begitulah. Meskipun terpuruk, tapi ada satu sisi di mana aku harus bangkit lagi. Jadi ya begitulah aku sampai sekarang. Benar. Ya, terus nyobalah jangan gagal satu kali pas Bener. nyerah. Harus terus berusaha dan mencoba. Iya. Karena kita nggak tahu hasilnya bakal gimana ke depan. Bener. Untuk Kak Bintang gimana nih Kak tantangannya? Kalau aku juga ya mungkin sama agak pernah drop juga. Kayak waktu kelas 10 ya. Iya. Ya kayak Haikal bilang kelas 10 tuh masih fresh-freshnya, kayak masih ambis banget buat aku tuh harus nyetak prestasi gitu. Dan waktu itu aku kan emang lolos kelas 10 kan lolos pembinaan buat OSK ya. Iya, OSK. Dan itu udah pembinaan dari bulan Oktoberan, aku kurang tahu pokoknya udah lama gitu. Dan 1 bulan sebelum OSK tiba-tiba ada peraturan katanya mengirimkan karena COVID juga kan. Jadi peserta tuh dibatasi cuma 3, sedangkan dari kebumian ada 4. Dan ya yang keeliminasi adalah aku. Sama-sama. Ya sebenarnya itu sebuah pukulan ya besar ya, karena waktu SMP juga aku juga 1 bulan sebelum OSN IPS aku ke Depak. Ya jadi keulang lagi, dan saat itu aku beneran yang drop, sebenarnya drop banget. Cuman di situ tuh ada orang tua aku ya, ada orang tua aku yang selalu bantu aku kalau harus bangun gitu loh. Dan di situ aku akhirnya kayak membangun pikiran positif. Ini penting banget kalau kalian udah down, jangan Jangan tambah berpikir yang buruk-buruk. Jangan didalamin itu pikiran down. Kamu harus membangun Sisi positifmu. pikiran positif. Dan di situ aku langsung down dulu beberapa saat. Akhirnya aku mencoba berpikir gini. Oh mungkin emang rezekiku belum sekarang. Mungkin aku dikasih waktu buat belajar lagi gitu. Mungkin kalau aku ikut sekarang, iya kalau lolos gitu. Mungkin aku disuruh ikut belajar lagi, dalemin lagi, ikut lomba-lomba. Nanti tahun depan aku coba lagi gitu. Dan di sini aku selain orang tuaku, aku selalu berterima kasih ke 2 partnerku ini. Aku bilang partner penting. Di situ ada Iif dan Kak Alif. Di saat aku udah terdepak ya, kan di kebumian udah ada 3 orang. Kalau yang ke lomba biasanya 3. Iya. Nggak tahu gimana mereka ngajak aku, Bintang, ayo ikut lomba gitu. Waktu itu lomba dari UI, ayo ikut lomba dari UI, kamu mau nggak gitu. Terus kayak aku langsung kayak, serius nih aku masih diajak gitu loh. Kayak iya kayak gitu. Aku kayak boleh, nggak apa-apa ya. Aku kan waktu itu masih insecure kan, kayak aku nggak sepinter mereka gitu ya, nggak apa, yuk ikut gitu. Ya, akhirnya aku ikut, aku ya nggak mau kalah juga dong, masa udah diajak kayak gitu aku nggak belajar atau gimana. Ya udah kita belajar, bagi-bagi itu. Terus kayak waktu itu belum rezekinya, terus ikutlah yang olimpiade di Undip ini, namanya Okma Undip. Belajar, diajak lagi aku, Dek ayo ikut ini, mau nggak gitu. Mau Kak, ayo If gitu, ikutlah. Dan ternyata menang, juara 1. Alhamdulillah. Jadi itu memicu kayak ayo coba lagi, kali aja menang gitu. Jadi kayak kita ya udah tiap ada lomba ayo ikut gitu. Dan saat tahun depan ikut OSK lagi, seleksi, lolos. Nah setelah belajar aku dapat juara 3. Meskipun juara 3 aku kayak masih alhamdulillah gitu, karena dilihat dari aku yang kelas 10 yang eliminasi, terus down, terus berdiri lagi gitu-gitu. Akhirnya aku lolos sampai sini juga gitu. Dan ya dari itu mungkin yang nganterin aku sampai sekarang. Berarti tantangan emang turun naik ya. Terus setiap Banget, orang banget. itu Pasti berbeda-beda. tantangannya Ya. Tapi untuk perjuangannya untuk Sangat. ininya tuh benar-benar hebat banget. Hebat banget. Terus juga sangat memotivasi supaya tidak pantang menyerah. Benar. Buat sobat Gardaners, Sobat Gardaners nih. itu jangan pernah pantang menyerah, karena kita tuh gak bakal tahu akhirnya itu akan seperti apa. Benar. Benar. Mungkin tanpa
naik turun kayak gitu Iya. kita Iya. nggak akan di sini ya kan. Iya benar. Karena sebuah pencapaian kalau tidak ada proses itu ada nihil, Kak. Benar Ya, tidak? benar-benar. Karena semua proses bakal ada membuahkan hasil yang sesuai lah dengan kemampuan yang kita keluarkan untuk pencapaian tersebut. Iya. Lanjut nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Kan Seberapa pentingkah personal branding pada era saat ini? Karena kan ini era Gen Z nih, Kak. Saya dan rekan saya juga memikirkan personal branding pentingkah buat era saat ini. Waduh, bintang dulu. Ya. Pertanyaannya itu ya udah level up ya. Iya, iya. Kayak untuk anak SMA kita dulu main gitu. Iya, benar. Gak yang mikirin personal branding, tapi ya karena sekarang kita ada di sini, kita sadar kalau personal branding itu penting banget, Benar, penting benar. banget buat membangun citra kita kan. Nah, di situ karena itu penting banget dan waktu aku daftar beasiswa kayak gitu, ya personal branding banget dong, diperlukan banget. Jadi gimana cara kita buat membangun personal branding? Ya pertama prestasi kita, kemudian skill dari organisasi itu. Semakin banyak organisasi atau semakin banyak kepanitiaan atau kita jadi panitia atau menyelenggarakan suatu hal, itu akan membuat personal branding kita makin bagus. Kemudian ya prestasi, semakin tinggi prestasi kita makin oke dong, jelas. Terus skill gitu. Karena orang dengan lihat kita kan, oh orangnya kayak gini, orang pinter nih, orang keren gitu. Ayolah, ya kali orang ini dilewatin, pasti gitu dong. Benar, Iya, benar. Jadi ya emang dari sekarang bangun diri kita buat masa depan kita yang lebih baik gitu. Mungkin dari Iya. Haikal ada tambahan. Sama sih, personal branding tuh biasanya bisa dibangun dari prestasi yang pernah kita ikutin lah. Gak harus prestasi luar sekolah, prestasi di kelas juga bisa kok. Kayak ketua kelas tuh juga prestasi loh ya, jangan remehkan ketua Iya, kelas. benar. Ketua kelas tuh prestasi. Dia tuh kan juga ngatur kelas, berarti dia punya leadershipnya bagus gitu. Terus ya soft skill dari organisasi juga itu juga bisa membangun personal branding kita. Apalagi ya, organisasi tuh gak terbatas di dalam sekolah ya, organisasi tuh bisa di luar sekolah juga. Terus Pinter-pinter kita buat media sosial. ya bener, media sosial. Jangan, sebenarnya media sosial tuh kan privacy gitu ya. Ya. Tapi kalau misal ada perbincangan nih waktu itu rame banget di Twitter kayak media sosial Gen Z kayak kita itu yang kosongan itu buat apa gitu, ada yang bahas buat apa gitu. Dan sebenarnya orang-orang kayak misal kita mau kerja nih, mau apply kerja atau kita apply ke misal kepanitiaan atau apa yang perlu seleksi, kan ada kadang media sosialnya apa gitu. Nah, Iya, bener. mereka itu datengin media sosial kita buat melihat keseharian kita gimana. Personal branding kita kan dari media sosialnya kita dilihat, dan kalau kosongan apanya dong? Iya. Yang dilihat Gak ada apa? yang dilihat, Gak Kak. ada dong. Berarti Nah, dilewati. iya, makanya gitu. Jadi lalu ada mungkin LinkedIn. Ya LinkedIn. Tapi itu buat aku LinkedIn tuh Masih belum. sih. Masih belum. Soalnya kan kita juga baru Iya. masih baru masuk jadi mahasiswa kan. Jadi ya masih belum penting lah, belum begitu penting. Mulai belajar aja sih. Ya. Mulai belajar. Jadi buat kesana. bikin portofolio sih. Iya, Kalau CV, kita CV. ya CV, Oh, curriculum CV, kita. ya. ya kayak portofolio buat ya ningkatin value-nya kita lah di mata mereka. Ya mereka kayak HRD atau apalah Iya, gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayak media sosialku sebenarnya masih kosongan juga, Iya. tapi di highlightku tuh udah aku nggak hapus. Jadi ada yang bagian kayak ini menang lomba gitu, ini Iya. BIM gitu-gitu. Jadi meskipun fitku masih kosongan, orang-orang masih ada yang udah yang pernah. bisa dilihat. Iya. Oh, kalau ini pernah ikut ini, pernah menang ini. Kamu Kalau kosongan kalau nggak, aku Kak? sih kosongan sih. Postinganku cuman Twibbon, terus ya kosongan. Soalnya aku gak begitu aktif kan di sosial media. Aku pakai sosial media paling cuman liat meme. Udah. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki nanti ke depannya Iya. gitu, sebelum kita lulus. Ya, soalnya tuh
sosial media tuh bener-bener sepengaruh itu. Iya. Hmm. Apalagi kita nanti kayak semester 3, semester 4, 5 magang-magang gitu. Iya. Mungkin kita perlu juga. Tapi juga bijak-bijak ya pakai sosial media. Soalnya ya itu Jejak digital ya. jejak Kak? digital tuh Benar-benar jejak sangat digital. sangat berbahaya. Nah, bagi sobat Gardanes, personal branding dari kesimpulan dari Kak Bintang dan Kak Haikal ini sangat penting bagi kita yang masih duduk di bangku SMA. Karena semakin kita membangun dari dini, makin bagus personal branding kita yang bakal kita sampaikan ke depannya. Dan juga personal branding ini tidak perlu yang sulit-sulit, dari kehidupan sehari-hari aja kita udah bisa melakukan personal branding, dan juga Benar-benar. melalui media sosial itu juga benar. penting banget karena sekarang eranya udah beda. Ya, orang Iya. yang beda, era Gen Era Z, teknologi ya. Iya. semua teknologi ada di mana-mana dan juga cari prestasi juga ada di mana-mana, online, Benar. offline juga ada. Nah, Lalu ini kan kakak-kakak pasti sibuk selama masa SMA. Waduh. Apa ada tips and trick untuk sobat Gardaners terkait Ya, Gardan. cara belajarnya ini kak? karena pasti Gardanes masih menanya, nah, gimana sih tips and triknya bisa dapat beasiswa yang gak kaleng-kaleng dan juga diterima di Universitas ITB. Waduh. Bandung. Kan pasti ada tips and tricks. Setiap orang pasti beda-beda, ya benar Kak. Mungkin Haikal yang sering belajar ya. Waduh, aku lagi belajar ya. Jujur ya, di kelas tuh ya MIPA 1 tuh jarang namanya belajar. Nih aku buka-buka di sini tuh MIPA 1 jarang belajar. Tapi nggak tahu kalau di belakangnya kan. Tapi emang di kelas mereka lebih banyak main, lebih banyak tidur. Bercanda. Iya bercanda. Bahkan kalau di kelas ya namanya bangku belakang, itu mereka buka warung di belakang. Aduh, bikin kedai kopi nih Kak. Ada di pinggir ada mie pop. Oh, Iya. kopi-kopi. Kadang kayak ada yang bawa bekal, bagi-bagi di apa ya? Di solor apa sih bahasa Iya, Indonesia pokoknya itu dibagi-bagi. 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 Biar semua dapat, biar solid. Iya. Terus kalau tipsku aku nggak tahu ya kalau soalnya tuh tiap orang beda-beda tips and triknya. Jadi buat aku yang selama kelas 12 yang baru bener-bener belajar dan belajarnya masih setengah-setengah ya cari gaya belajarnya sesuai sama kalian. Jangan sampai kayak salah tipe belajar lah. Apalagi kan belajar tuh ya kita proses menyerap ilmu kan. Jangan sampai kayak belajar 12 jam tapi nggak tahu apa yang kita dapat dari belajar tuh nggak tahu apa isinya gitu. Buat aku sih waktu itu cukup belajar seperlunya. Yang penting ilmunya masuk. Waktu itu juga aku pernah di-spend 1 bulan nggak sih? Aku yang kelas 12. Ya, gila dia. Aku tuh di-spend 1 bulan Jarang lihat Haikal dulu. sampai guru-guru tuh nanyain, kamu kemana aja? Kamu kok di-spend terus? Kamu kan mau kuliah habis ini, ngapain di-spend terus gitu? Ya, itu aku bener-bener ngejar ketertinggalanku sih. Ya, itu belajar seperlunya. Meskipun aku ketinggalan, tapi kayak aku tanya ke temanku, ada PR gak hari ini ya kayak gitu. Ada tugas gak? Ada ulangan gak? Gitu. Info itu sangat penting. Itu sangat penting. Iya. Kalau dari kak Kak Bintang, mungkin tips ada and tips trick. and triknya. Kalau aku sendiri ya, karena kayak yang Haikal bilang, meskipun kelas kami itu kelas unggulan, tapi yang enggak yang sesepi dan yang belajar terus. Iya. Jadi di kelas tuh mungkin aku menyerap seperlunya dan kalau ngantuk ya tidur. Ya, aku pernah, aku duduk di bangku nomor 2 dari depan, aku tidur. Ini sama gurunya itu nggak apa-apa sih. Itu waktu itu Pak Royan deh kalau nggak salah. Oh, Pak Royan. Nggak dibangunin juga, jadi ya udah. Tapi ya masuk IG kelas aja sih. Tapi jadi jangan ditonton. Ya jangan dicontoh. Nggak, jadi ini serius ya. Iya. Ya kita belajar kayak yang Haikal, kita cari cara belajar kita gimana, apa visual, Ya. apa auditory atau yang apa Yang praktek langsung visual, gitu. ya visual, Iya visual. ya kayak gitu, kinetik gitu. Nah setelah itu praktekin, meskipun ada orang gini, ada yang belajar di kelas tapi di rumah nggak belajar, ada Iya. yang di kelas biasa-biasa aja tapi belajar di rumah. Kalau aku itu sebenarnya nggak tahu ya, kurang tahu sebenarnya kayak gimana juga, tapi di kelas tuh ya
aku perhatiin semampuku. Kalau udah nggak mampu ya udah nanti aja di rumah kayak gitu, dicatat gitu, karena kalau misal kamu dengerin doang nggak dicatat udah terbang gitu, Ya. ilmunya Ya. Terbang. Ya benar-benar. karena kalau nyatat kamu pasti kayak oh iya yang aku catat waktu itu kayak gini gitu. Kemudian kalau misal aku waktu itu ikut lomba, sistemku kalau lomba yang kebumian ya, aku belajar contoh soal. Jadi dari soal-soal itu aku urain satu-satu. Nah itu, jadi misal ada satu soal ada pilihan A, B, C, D. Jangan cuma kamu tahu B itu apa, udah kamu pilih B, enggak. Tapi A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, E-nya apa gitu. Oh, iya. Nah tiap tahun kayak gitu, jadi kamu pasti tahu meningkat kan. Nah kalau misal buat di sekolah, aku belajarnya tipe ini. Aku dulu diajarin Bu Rosi di kelas. Ada sistemnya kalau nggak salah namanya Pomodoro. Iya benar, Pomodoro. 25 menit. istirahat 5 25 menit belajar, 20 menit belajar, 5 istirahat menit. 5 menit. Ya, bukan 5 tahun istirahatnya. Pomodoro. 5 tahun istirahat. Itu dia. Jadi waktu kita 25 menit itu kita taruh HP-nya, jangan di Ya, Nah, istirahat 5 menit main HP, lihat ke luar gitu, tarik nafas sebanyak-banyaknya di ya. outdoor gitu. Terus 5 menit selesai balik belajar lagi gitu. Terus aku emang sama orang tua aku dari kecil nggak dibiasakan belajar yang lama-lama. Orang tua aku selalu ngasih ke aku gini, belajar paling lama tuh 2 jam. Kalau kamu belajar berjam-jam, aku dimarahin malah. Kayak aku belajar kayak aku maksa gitu sampai nangis-nangis atau kayak aku nggak tahu, aku harus belajar, aku besok ulangan gitu. Aku dimarahin. Kayak Ya. gitu tuh malah yang besoknya blank. Ya, gak dia masuk malah Iya, kayak gitu. Orang tua aku gitu, blank, malah aku dimarahin. Udah taruh bukunya, tutup gitu. Ini 2 jam udah cukup. Jadi misal itu. Jadi itu. Kalau misal kamu kan ada orang yang malam, ada yang pagi. Nah, kamu harus paham juga itu. Kamu lebih masuk waktu mana? Iya. Kalau aku sendiri, aku yang nggak bisa begadang. Aku pagi. Oh, pagi. Jadi meskipun ada PR sebanyak mungkin, kalau udah jam 10 kayak gitu udah taruh aja, tutup. Nggak bisa. Kalau Kak Haikal pagi atau malam ini? Waduh, aku pagi sih, tapi pagiku jam 2 malam. Itu pagi, itu Aduh. masih pagi, itu masih pagi. Iya. Di teknik itu masih pagi. Iya, pagi dini hari. Dini hari Iya, masih pagi. masih pagi. Ya itu, jadi kayak aku tuh biasanya mulai kayak jam 3:30 gitu, atau kalau emang banyak banget biasanya jam 3 gitu. Ya emang Iya. pagi belajar, atau kalau misal ulangan aku cuma baca buku kayak 1 jam dilihat-lihat Iya. gitu. Terus kayak nggak yang dihafalin gitu karena Ya kurang pentingnya efektif gitu loh. kayak kita tuh pentingnya dengerin di kelas juga itu. Biar waktu ulangan kita gak usah belajar. belajar. Nah, Itu pentingnya juga kenalin diri sendiri. Kayak Iya. aku belajar pagi, terus nggak bisa malam, belajarnya nggak bisa lama. Jadi ya gimana, di kelas aku kan audio, visual sama audio. Oh, gitu. Jadi kalau di kelas juga biasanya di MIPA 1 ya, di MIPA 1 kalau misal ada ulangan, kita kan habis belajar di rumah masing-masing. Kayak aku kan cuman sejam itu, cuman buka-buka itu, cuman review lah. Review. Nah, Iya. nyampe di kelas gini, Kal, belajar gak? enggak. Itu pasti kalian kalau tanya ke MIPA 1, gak usah tanya kalian belajar atau enggak. Mereka tuh pasti belajar. Tapi Tapi mereka nggak bilang mau gitu. mengaku Iya. pada dirinya belajar. Tapi gini, caranya gini. Aku tadi belajar ini, tapi aku nggak ngerti yang ini. Kamu jelasin ke aku dong gitu. Iya. Atau enggak? Itu ya itu mereka pasti tahu cara jelasinnya. Atau enggak gini, atau enggak gini. Kayak kamu belajar apa? Aku masih belajar dikit pasti gitu. Gak apa dong, jelasin ke aku. Iya. Nanti kita kayak udah ngerubung gitu, nanti ada yang jelasin satu gitu. Iya. Nanti aku mau jelasin ini gitu, karena dengan kita bicara ke orang itu kita tuh bisa ingat, bisa makin dalam gitu loh. Jadi kayak misal di MIPA 1 di kelasku pasti ada orang-orang yang mau menjelaskan. Iya. Gantian, pasti ada ya kan? Pasti ada. Pasti. Itu beneran belajar kelompok ya. Meskipun kayak tinggal 10 menit gitu. Nggak apa-apa, ayo jelasin. Iya. Jadi tadi ini gini. Misal sejarah. Ini sejarah kayak gini. Waktu tanggal segini. Nanti yang seringnya, oh tanggal segini ya gitu. Terus yang sudah, Iya, oh bener. iya. Ini. Berarti gini. Iya bener gitu. Nah, jadi belajarnya efektif meskipun kita sedikit-sedikit. Saling melengkapi ya, saling Iya. melengkapi. Keren Partner, banget. partner. Keren banget. Ya partner. Terus Ya MIPA 1 sih gitu sih ya. MIPA 1 sih gitu ya. Aduh. satunya ansos. Iya, MIPA 1-nya ansos. Jadi untuk tips and trick dari Kak Haikal dan Kak Bintang ini, kalau di kesimpulannya ini gimana cara kita menentukan cara belajar kita Iya. dan Harus bagaimana kenal diri kerjaan sendiri. diri sendiri dan juga
harus ada support system sama antar teman. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu gitu tuh, kayak kita kesusahan dalam satu materi, kita bisa tanya ke temen, gak usah malu. Soalnya tuh kita sama-sama belajar, kita sama-sama nyari ilmu. Itu tuh sangat penting ya di kuliah. Kalau sekarang kita malu, ntar di kuliah tuh juga malu, bakal tanya ke temen. Aku aja di kuliah tuh ya, akan ya gimana ya, susah masuknya kan, soalnya butuh apa? Kayak waktulah buat menyesuaikan. Jadi aku nyari teman di sana, nyari sebanyak-banyak teman. Alasan gini, kalau mau kuis atau mau ujian, aku butuh tutorin dong kayak gitu. Udah gitu. Benar. Ya, itu temen tuh sangat membantu. Kalau sekiranya temen belum bisa, mungkin kita kayak butuh guru les gitu. Iya. Mm. Jadi ya emang penting ya. Terus kayak yang buat di kuliahan gitu. Di kuliahan kalau kita berdiri sendiri tuh sumpah susah banget. Oh, Bener. Susah banget. Karena pasti ada satu hal yang kamu miss gitu loh. Jadi kayak aku bareng teman-temanku dan ya emang kita jadi reminder satu sama lain. Udah gini enggak gitu. Oh iya Bener. belum gitu ya enggak Bener, sih? bener. Nah, terus apalagi kalau udah mumet nih. Aduh aku mumet banget. Ayolah keluar sebentar. Biar refresh gitu. Terus kayak nanti ada responsi praktikum. Ayo gimana? Terus ya ayo belajar bareng gitu. Atau Bener, mau bener. ulangan. Ayo review yuk bareng yuk. Di sini ya nanti jam segini gitu. Oh oke gitu. Atau enggak waktu laporan praktikum laprak di teknik kan laprak ya. Iya. Nah, waktu itu udah mepet deadline, tulis tangan, karena aku lapraknya tulis tangan, mepet deadline dan kayak aku udah jam 6, deadline-nya jam 8 dan itu masih banyak yang numpang. Teman-temanku main ke kos kan. Dulu itu mereka baik banget, makanya perlunya cari temen. Tapi yang baik ya, kalian harus filter ya. Iya ya, Harus selektif filter. dalam dalam milih. Iya. Nah di situ temen-temenku kan udah, mungkin ada yang beberapa yang udah. Terus dia nanya, Norin, kan aku dipanggil Norin gitu. Norin kamu udah nyampe mana gitu. Tahu bilang, ini aku masih ini gambarku belum gitu. Terus kayak ya udah sini gambarnya tak gambarin gitu. Makanya di situ benar-benar mereka tuh membantu gitu loh. Jadi kalian jangan sampai jadi ansos. Iya. Mungkin kayak kalau kelas kita namanya ansos, Ansos. tapi kita nggak ansos. nggak Iya. boleh ansos itu. Nggak boleh, kayak temen tuh kita kalau bisa cari sebanyak-banyaknya. banyak-banyaknya. Makin banyak relasi makin oke. Iya, benar. Jadi harus banyak-banyak berteman Berteman, dengan Iya. ya supaya bisa berbagi ilmu. Benar. Karena ilmu bisa didapat Iya. dari semua teman-teman kita yang untuk kita teman. Jangan gengsi juga sih. Mungkin banyak ya yang di kelas unggulan. Mungkin aku sama Haikal beruntung di kelas kita nggak gengsi-gengsian. Iya, nggak Mungkin ada kelas 51 atau kelas unggulan yang lain yang mungkin gengsi satu sama lain dan nganggap satu sama lain Saingan. saingan gitu saingan. ya. Kalian nggak akan berproses bareng dan kalian bakal stres di kelas Iya, itu, nggak benar. yang maju gitu. Soalnya anggapannya kayak ini sainganku ya, Iya, aku nggak harus boleh. lebih unggul daripada Iya, ini. enggak, jelasin ke aku dong. Terus mikirnya, kalau aku jelasin ke dia nanti dia yang tinggi Nah, nilainya, gitu. nah Nggak iya. boleh. Tidak boleh Nggak seperti boleh. itu. Nggak Buat boleh. sobat Gardeners tuh harus ingat kata-kata dari Kak Kak Bintang Bintang dan dan juga Kak Kak Haikal. Haikal. Kalau kita tuh gak boleh nganggep orang lain tuh saingan, karena Benar. kita tuh harus berprestasi itu Saling berbagi Iya, ilmu. Iya. harus bareng-bareng. Karena kita sendiri tidak sanggup atau tidak bisa menangani satu ilmu, teman kita bisa ngejelasin ke kita. Jadi kita saling melengkapi antara teman satu dan teman yang lain. Dan buat sobat Gardanes, tipsnya ini carilah tipe belajar kalian dan tentuin gimana cara belajar kalian. Benar. Dan jangan lupa bertemanlah sebanyak-banyak mungkin, karena kita gak rugi, kita bakal untung karena kita saling melengkapi antara teman satu dengan teman lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan untuk Kak Bintang. Kak Bintang nih. Aduh. Takut. Apa nih Kak pertanyaan nih? Pertanyaannya ini tentang beasiswa. Ini kan nih Kak. Ini mungkin kakak bisa menceritakan beasiswa apa saja yang kakak dapat itu dari universitas apa saja, dan juga kakak ini keterimanya juga sekarang ada di mana, itu bisa dijelaskan ke sobat Gardanes. Ya, Anak teruntu ini. dikarenakan Anak teruntu. dikarenakan tadi Kak Zahra, Kak Bintang ini banyak prestasinya, ya, dan juga banyak pengalaman, sehingga kita tuh penasaran kok Iya. bisa sih dapat beasiswa yang
nggak kaleng-kaleng dan Bener. banyak gitu loh. Mungkin bisa diceritakan. Dia keterima di Kanada, guys. Jangan. Iya. Fun fact-nya dia keterima di Kanada. Banget Luar negeri. Alhamdulillah. Sejujurnya aku juga bingung sih. Emang boleh sebingung gitu. Enggak sih, sebenarnya waktu itu tuh waktu kelas 11 akhir ya, kelas 11 akhir aku. Semester 2 berarti ya, Kak? Iya. Yes, Semester- iya, semester kedua 2. akhir. Aku tuh merasa kayak aku tuh kurang produktif. Oh, Aku merasa kayak aku terlalu banyak main gitu kan dan kurang produktif. Jadi kayak aku harus ngapain ya kayak gitu. Aku tuh kepikiran juga nanti aku bisa kuliah nggak gitu. Karena aku tuh pengen banget kuliah tanpa ngeluarin uang. Kayak kalau bisa nggak usah ngeluarin uang orang tua, ikut mandiri gitu lah. Terus aku juga kurang tertarik ITBK. Ya bener. Males. Iya, aku sama kayak kali cocok banget karena kayak Males. kita kurang tertarik dengan ITBK. Atau waktu itu kan ITBK belum SNBT ya, waktu kelas 11. Sudah deh, sudah. Belum diubah waktu kelas 11. Oh ya, belum diubah, masih SBMPTN. Iya, kita Iya. tuh masih kurang tertarik gitu loh dan aku juga ngapain ya gitu. Terus Ya, kayak udah cukup belajar 3 tahun, setelah 3 tahun gak usah belajar lagi. akhirnya aku kayak berselancar lah di Instagram waktu itu. Terus apa kayak ikut lomba tapi masih males gitu. Ya sebenarnya orang males aslinya ya. Iya. Jangan dicontoh. Iya. Contoh baiknya aja. Terus nggak salah waktu itu ada salah satu guru, Bu Ila. Aku inget banget itu Bu Ila nge-share broadcast pengumuman gitu di grup OSK. Kamu baca gak? Yang apa? Ada beasiswa dari Puspresnas, beasiswa Indonesia Maju S1 luar negeri gitu. Itu di-share di grup OSK. Terus kayak aku tertarik gitu loh, tapi aku bilang ke orang tua aku dulu. Ini ada beasiswa persiapan ya yang ke luar negeri gitu. Jadi kalau misal emang ini lolos beasiswanya, ya Bintang bisa ke luar negeri, boleh atau enggak gitu. Yang pertama aku pasti restu orang tuaku karena setiap hal aku diskusin sama orang tuaku dan kata orang tua ya udah kalau emang ada ya ikut aja, jangan sampai disia-siain gitu. Ya udah. Aku waktu itu daftar karena persyaratannya tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Waktu itu cuma bikin essay 3. Di essay 3 ada pertanyaan 3, setiap pertanyaan tuh jadi essay gitu loh. Essay terus prestasi, kemudian sama kayak beli materai doang 10.000. Kayak ya udah, aku daftar, ada pendaftaran kan, prestasi ini itu udah. Nah habis itu ngirim essay. Sebenarnya essay-nya tuh 31 Mei. 31 Tapi Mei. tanggal 31 tuh aku masih stuck di kontribusi. Essay ketiga di kontribusi. Aku masih kayak nggak tahu kontribusiku apa, ya Allah gitu. Karena essay-nya kan pakai bahasa Inggris. Iya. Terus kayak Kalau aku boleh tahu, Kak, untuk judul esainya apa? yang pertama tuh kayak gimana, kalau nggak salah kan ada 3 ya. Iya. Yang pertama itu yang pertama tentang gimana kamu bisa nemuin bidang yang kamu suka. Kayak gimana kamu kok bisa suka ini gitu. Ada yang kamu sukain atau kamu merasa mampu di sini, kok bisa perjalanannya ke situ apa gitu. Nah, yang kedua, yang pertama itu ya bakat. Kayak apa bakat kamu gitu. Kok bisa sampai ke titik kamu bakat itu apa gitu. Yang kedua tuh tentang leadership. Kepemimpinan. Ya, Kepemimpinan. penting. Makanya aku bilang penting leadership. Makanya waktu itu bersyukur banget aku jadi ketua. Jadi kayak ya udah aku masukin jadi ketua di kelas 9, terus ketua di kelas 10, terus jadi ketua pramuka. Ya, tapi itu pakai bahasa Inggris ya. Makanya pentingnya belajar bahasa Inggris itu. Yang 3 kontribusi aku nge-stuck di situ. Nge-stuck sampai jam 12 kurang. Sampai jam 12 aku nggak dapet. Terus ya nggak ikut nih gitu. Terus besoknya aku lihat di IG-nya Puskesmas Iya. diperpanjang sampai 4 Juli. Alhamdulillah. Aduh. Akhirnya Alhamdulillah. Emang. iya rezeki. Rezeki gak ada yang Emang tahu. jalannya. Emang Iya. jalannya. Nah terus kayak brainstorming, terus aku ingat waktu ikut lomba di Undip, waktu itu tuh bahas tentang panas bumi, ada seminarnya kan. Terus aku buru-buru buka ulang recordnya di YouTube-nya ada. Terus kayak ini aja deh gitu. Terus kayak aku rangkum dan aku jadiin tujuanku di situ. Oh iya, panas bumi, bidangnya emang bidang geologi karena aku belajar di kebumian gitu. Ya udah, aku daftarin. Udah habis itu ya udah nggak percaya juga lolos karena kayak ini orang-orang pasti kan itu bukan prestasi nggak mampu ya.
Karena itu prestasi, meskipun kamu kaya apa, anak pengusaha, kamu bisa ikut karena itu beasiswa prestasi. Dan aku kayak gak kira lolos gitu kayak. Tapi itu kan berkata, wah lolos Iya, ini. sertifikatnya tuh masih di Undip juara 1. Terus kayak lomba-lomba biasa gitu duanya. Kayak ya udah cuma itu doang. Terus ya udahlah. 1 bulan kemudian lolos. Ternyata ya udahlah ikut pembinaan 6 bulan. Pembinaan 6 bulan. Ikut pembinaan. Offline atau online kak? Kan online karena itu kan Online. waktu itu masih liburan ya, Oh, 1 masih bulan. Sebenarnya itu masih talent camp, jadi membangun talenta kita. Talenta kita bikin kayak project lah gitu. Terus habis itu project tuh buat CV kita. Jadi nanti pernah membuat project ini untuk ini gitu. Dalam bidang apa gitu, itu penting. Nah, kemudian Agustus mulai masuk ke seminar-seminar dari universitas luar negeri, karena kan balik lagi beasiswanya beasiswa luar negeri. Iya. Nah di situ kita dikasih gambaran, kamu mau milih universitas mana gitu. Jadi sampai UK. kamu tahu MIT nggak? MIT. Massachusetts Institute Iya. Teknologi Itu nomor satunya di dunia. Dunia. Itu ngasih seminar juga. Wah. Dan Keren. kita kayak aku pengen ke situ gitu. Terus kayak makin terbuka lah, di luar negeri itu yang bagus nggak cuman yang Oxford, Harvard gitu, nggak Iya. cuman itu doang. Iya. Ternyata ada banyak. Ada yang lebih bagus dari Nah, itu. dan di situ kita mulai bimbang harus milih yang mana gitu. Terus habis itu kita IELTS, terus IELTS, TOEFL gitu. TOEFL. Kita disuruh milih awalnya dibagiin sih. Kamu mampunya di TOEFL atau IELTS. Ini buat teman-teman kalau ikut beasiswa Indonesia Maju pentingnya, atau mau tes bahasa Inggris pentingnya lihat aksennya kalian. Nah, kalau misal kita kan di sini belajarnya American accent, Ya. terus berarti kalau Amerika itu TOEFL, Ya. IELTS itu yang British. British. Nah, itu aku tuh awalnya dapet yang yang TOEFL, tapi aku melihat kalau TOEFL nih nggak bisa ke UK, Australia dikit gitu, karena Australia tuh kalau mau TOEFL-nya tinggi, mending IELTS sekalian. Iya. Dan TOEFL-nya bukan TOEFL yang di Indonesia yang biasa, yang nilainya 600 gitu-gitu, bukan. TOEFL-nya itu nilainya yang 90. Yang IBT, Iya. bukannya ITP. Dan emang lebih pricey ya. Iya, yang IBT itu soalnya beda jauh harganya. Yang IBT itu kayak 500. IELTS kan, yang IBT. Iya. Yang IBT itu kayak mirip-mirip IELTS 3 jutaan. Iya. Tapi yang ITP itu kayak 500 juga ada. Ya. Jadi yang beda, dan aku merasa aku pengennya tesnya 1 kali tapi bisa dipakai kemana-mana. Jadi kayak aku dengan pemikiran pendek, aku bilang aku mau ganti ke IELTS. Kan aku dengan percaya diri bisa lah belajar, ini takabur ya, jangan dicontoh ya. Bisa lah belajar, masih 4 bulan. Aku kan itu tes tuh November, itu masih Agustus akhir ya. Bisa lah 3 bulan belajar British. Ya udah belajarnya bagus kok. Kita dikasih tutor dari luar negeri, kita nggak bayar. Kalau kita bayar tuh bisa sampai berapa juta. Berpuluh-puluh juta gak sih kak? Iya. Ada kali, Ada. ada kali Nah, itu segitu ada. ada. Sebenarnya kita tuh dapat dari beasiswa Indonesia Maju tuh, selain tadi seminar yang itu bahasa Inggris kursus, terus yang kita dikasih juga pihak ketiga yang akan membimbing kita buat milih universitas di luar negeri dan cara daftarnya gimana, karena kan beda sama di Indo kan. Nah, di situ kita dikasih, dan juga SAT, ada SAT namanya, itu kayak ibaratnya penyetaraan biar kita mampu keluar itu. Kalau Ya. misal di sini tuh contohnya kayak UTBK gitu lah belajarnya SAT. Lebih Tapi ke ujian lebih- sekolah kan. Kayak Iya, ujian sekolah iya. tapi lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Benar, kan soalnya pakai bahasa Inggris. Ya, soalnya pakai bahasa Inggris. Matematika kan tesnya. Matematika, Inggris gitu-gitu. Adalah subtesnya ada beberapa. Nah, di situ kita kalau emang kita mau bayar sendiri 3 itu sama talent camp, semuanya tutornya gitu, kita habis berapa puluh, ya benar kata kamu, berapa puluh juta. Iya, Karena berpuluh-puluh buat juta. pihak ketiga aja cuman kamu daftar ke Singapura aja awalnya cuman DP-nya 10. Sebenarnya gitu. Tapi hebatnya Kak Bintang ini nggak ngeluarin nggak uang ngeluarin sama sekali itu. Jadi Karena siswa berprestasi. Itu kan lebih berprestasi bintang. Karena emang Kak Bintang ini banyak prestasinya sehingga banyak universitas yang ingin mengambil Kak Bintang. Ya, bener. Nah, buat sobat Gardanas,
jangan bosan-bosan untuk mencari informasi tentang beasiswa yang di Iya, Indonesia. Iya. Nah terus kayak abis itu tes ya tes. Ya, tes tes. tuh bayar, tesnya tuh kan bayar IELTS tuh 3,2 gitu. 3,2. Itu dibayarin. Sekitar 3. Iya sekitar 3. Terus SAT juga dibayarin. Kita malah kita nginep di hotel. Tesnya di Surabaya di Gubeng. Gubeng. Aku nginepnya di Rungkut, di hotel Rungkut. Waduh. Jauh ya. Jauh ya. Kan biar dapat nginep di hotel gratis. Ya, 3 hari. benar-benar. Gitu dah. Nah, itu maksudnya cuma seneng-senengnya aja Ya. sih. Nah, habis itu kayak kita daftar. Mulai daftar kita tuh dikasih 8 slot. Kamu bisa daftar ke 8 universitas. Meskipun universitasnya sama pokoknya 8. Kamu punya jatah 8. Kamu daftar kemana, jurusan apa, pokoknya 8. Nah, aku waktu itu aku dari 8 aku daftar 3 karena ada beberapa 1-2 hal yang kurang gitu. Mungkin dari aku ada yang kurang atau waktunya mepet gitu, karena kan tiap kampus tuh beda-beda gitu, sedangkan nggak bisa diubah lagi kan. Makanya dari awal teman-teman harus tahu kapan penutupannya, kapan pembukaannya, apa aja syaratnya gitu. Karena aku juga kan dulu masih nggak ada yang buat ditanya-tanyain kan, jadi aku masih aku sama teman-temanku tuh masih kayak menerawang gitu loh. Jadi kita masih waktu itu idealis. Aku pengen ke univ ini yang bagus, pengen ke sini gitu kan. Kayak mumpung ada kesempatan ya udah gitu. Nah, sebenarnya yang sekarang gue seselin harusnya gak usah realistis, idealis aja. Gak usah idealis, harusnya realistis. Itu sebenarnya ya udah, tiap orang kan ada mimpinya masing-masing kan. Gitu kan. Ya yang paling masuk tuh ya Universitas of Toronto, University of Toronto, karena itu deadline-nya 1 Februari. 1 Februari dan waktu itu aku daftar 3, keterima 3-3-nya. Aku daftar geologi di Universitas Saint George. Itu main univnya, kayak misal kalau di ITB ada Jatinangor sama di Cirebon. 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 Iya. Terus kalau di Undip kan ada yang di Tembalang, ada yang di Peleburan Iya. ya. Yang di Tembalangnya itu, yang di mainnya Iya, di kampus utama pusat. Saint George. Ya, Itu terus ada di Mississauga, University of Toronto Mississauga, beda kota. Itu jurusan Earth Science, kebumian. Dan University of Toronto Scarborough itu Environmental Sciences. Aku ngambilnya yang Environmental Sciences karena itu keluar duluan. Jadi yang keluar tanggal 21 Maret. Seleksian kan dari beasiswa kan persiapan, Iya. beasiswa Indonesia persiapan. Nah, nanti LOA, namanya LOA, surat penerimaan itu kita seleksi lagi buat dapat beasiswa yang S1-nya gitu loh. Nah, waktu buat sesi 1, waktu yang pertama kan ada beberapa sesi kan buat seleksiannya. Nah, buat seleksi yang pertama karena aku udah dapet 1, 2-nya belum keluar, yang di Saint George sama Mississauga belum keluar. Jadi aku kumpulin aja yang di Scarborough. Kayak aku mikirnya gini, gak kira lolos gitu. Aku selalu mikir kayak gak kira lolos, mana mungkin mereka mau aku gitu kan. Mereka ngelolosin aku, gak mungkin. Kayak masih itu kan, kayak dari Madura aku sendiri kok. Keren banget. Soalnya aku masih pikiran kayak gitu, kayak aku masih dari pulau kecil gitu, masih Wes. merasa kecil gitu lah. Jadi masa menang, sedangkan teman-teman kan orang besar banget kan, dari kampus-kampus dari SMA internasional kayak gitu-gitu. Terus kayak ya udahlah, Bismillah aja gitu. Aku minta restu ke orang tua aku lagi ya. Ini minta mau daftarin yang di Kanada gitu. Bener Boleh sekali. nggak? Boleh gitu. Ya, aku kumpulin. Udah tanggal 28 lolos SNBP ternyata. Seneng dong. Ya lolos gak lolos ke luar negeri aku kuliah pasti aku gitu kan. Akhirnya waktu tanggal 21 April keluarlah pengumuman kalau aku lolos ke luar negerinya. Jadi aku dapat beasiswanya ke luar negeri, udah fix. Dapat uang gitu loh. Nah, besoknya keluar yang 2 sisanya. Cuman ya makanya itu, pilih-pilih kampus yang bagus. Bagus. Terus yang sesuai sama kemampuannya kita. Konsisten ya. Konsisten. Nah, Konsisten. kalau bingung jangan sungkan buat nanya. Nah, Iya. jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena kalau kita gak bertanya sesat di jalan ya kak. Ya. Benar. Terus belajarnya selama kan kita dikasih kursus sama mereka, sama dari pihak BIM. Dikasih kursus apa? Selama kursus jangan main-main, sumpah. Belajar yang bener. Terus kalau abis belajar kan ditutorin, kan kalian nanti dikasih filenya buka lagi. Filenya dibuka lagi, dipelajarin lagi biar hasilnya itu Maksimal. maksimal Oh. dan bisa buat
keluar tanpa ada halangan. Iya. Gitu. Dari cerita yang Kak Bintang sampaikan ini itu benar-benar motivasi Siap. karena walaupun dari SMA Negeri 1 ini itu bisa tembus luar negeri. Iya. Yaitu Jadi di Universitas prestasinya- of Toronto ya Kak. Ya, Kanada. Dan juga dari cerita yang Kak Bintang ceritakan ini emang proses tuh sangat berjalan. iya. Proses tuh berjalan Kak. Dan Karena juga- semua proses bakal membuahkan hasil. Iya. Yang Kak Bintang, aduh gak bakal diterima tapi ternyata diterima juga. Ya, benar. Iya. Jangan hopeless dari awal. Iya, jangan hopeless dari awal. Tetap optimis, Iya. tetap optimis. Terus kan aku kan nggak jadi keluar ya, Iya. karena ada satu Something, dua hal ada something. gitulah, kayak kisahku udah jadi tapi aku harus terpaksa nggak bisa melanjutkan keluar. Padahal kan kayak aku di sana udah hampir udah di tahap mau sewa asrama udah gitu. Jadi nggak jadi, akhirnya aku mundur kan. Nah di situ kalau orang-orang pikir oh dia santai aja, soalnya enggak, aku down waktu itu nggak keluar rumah 1 bulan loh. Gitu. Jadi ya tiap orang kan ada naik turun Iya, gitu. benar, Dan Kak. ya kayak yang tadi kita bilang build positif. Jadi kita Tetap positif. bangun pikiran positif, dan di situ aku mikir oh mungkin ini bukan jalanku, balik lagi bukan jalanku, terus mungkin ada hal yang nunggu aku nanti di masa depan. Benar. Gitu. Jadi oh mungkin ada hal yang lebih besar dari hal yang lebih besar nunggu aku di sana, sampai jalanku ke Toronto sama Allah belum dikasih gitu loh. Dan oh mungkin di Toronto di sana nanti ada kalau aku tetap maksa ke sana ada hal buruk. Nah, dan makin kesini tuh aku kayak jalin hidup makin kayak memaknai hal-hal tiap hal kecil gitu loh. Tiap hal kecil mungkin oh alhamdulillah gitu. Aku kalau nggak kuliah di Undip mungkin aku nggak ngerasain ini. Kalau nggak kuliah di Undip aku nggak akan ketemu ini gitu. Benar. Jadi kita tuh bersyukur gitu loh. Oh alhamdulillah. Oh mungkin nanti ada kesempatan lain keluar gitu-gitu. Jadi jangan seuzon ke Allah. Seuzon dulu. Kita harus husnuzon gitu, dan selalu percaya habis dari kita setiap kegagalan itu akan ada kayak Makna yang bisa ya, diambil. dan kita bakal nemu kesuksesan setelah itu. Berarti benar ada yang kalimat belajarlah dari kesalahannya. Benar. Karena setiap kesalahan pasti mempunyai makna yang tersendiri dan kita bisa ambil buat kita untuk memotivasi diri sendiri buat bangkit lagi. Ya. Karena kita pasti ada titik terendah di kita juga. Dan alhamdulillah sekarang kita diterima di Undip, Ya. Universitas di Ponorogo ya. Ya, keren sih, Keren, Bintang. keren. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Bintang. Nah, selanjutnya nih ke Kak Haikal. Duh. Gimana sih Kak perasaan pertama kali mendengar kalau Kak Haikal tuh lolos di ITB? Aduh. Ya itu sih. Gimana ya Ya, ngomongnya? bisa diceritakan lebih detail ke Sobat Gardanes. Mungkin siapa tahu dari cerita Kak Bintang dan Kak Haikal bisa memotivasi kalau SMA kita tuh bisa. Buat Bener. menembus top universitas di Indonesia ini. Ya. Mungkin kan aku tadi pernah bilang kan, tadi aku bilang kalau aku dari kecil udah tertarik sama dunia kesehatan. Iya, benar. Nah, tapi aku di ITB sekarang, iya di teknik. Agak beda jalur. Beda. Iya. Tapi alhamdulillah. Itu aku awalnya mau ngambil di luar Pulau Jawa, kedokteran, tapi sama orang tuaku, sama keluarga aku gak dibolehin. Sampai dibilang, ngapain kamu kuliah jauh-jauh? Kamu mau minggat kah dari rumah? Kata gitu. Pas aku mikir lagi, kalau aku gak keluar Pulau Jawa, berarti kesempatan buat aku keterima di kedokteran lebih kecil, aku gitu. Terus orang tua aku tuh bukan orang tua doang sih, keluarga itu latar belakangnya teknik semua. Teknik semua. Ya, jadi aku dibilang udah teknik aja lebih gampang cari kerjanya kata gitu. Ya udah aku ngambil teknik. Aku selama aku sekolah belum pernah kepikiran daftar di ITB. aku bingung kan mau ngambil jurusan apa, seni kesehatan, ngambil teknik di mana. Terus aku tanya ke Bintang, tanya ke teman-temanku juga. Terus sampai ke Buros tuh aku sampai, Bu saya yang penting lolos, Bu saya gak mau UTBK gitu. Sampai Buros, ya udah UTM, gak mau Bu saya UTM gitu. Terus sebenarnya sih mau aja, tapi
Pak Toto tuh pernah bilang ke aku, Benar-benar. bukan ke aku doang sih, Ke ke kelas MIPA lagi, 1. MIPA 1. Ke MIPA 1, Pak Toto tuh bilang gini, kalian udah MIPA 1, eman kalau kalian tetap di Madura. Iya. Setidaknya kalian ngelihat orang luar Madura lah, jangan orang Madura terus yang dilihat kata gitu. Gak bosen ya kuliah di Madura kata gitu. Iya, jadi- Udah dari SD di Madura, kuliah di Madura lagi kata gitu. Kita disuruh lihat kayak dunia gitu lah. Iya. Lihat Biar keluar gak gitu. stuck di Mm-mm. Madura aja. Jadi aku mikir ya udah aku ngambil ITS lah gitu. ITS sama Burus dibilang kamu siap kan mas buat UTBK gitu. Waduh, aku gitu. Saya gak siap bu kalau UTBK. Ya udah jangan ITS, UNESA aja kata gitu. Oh saya gak mau bu kalau UNESA, saya gak mau jadi guru aku gitu. Saya gak bisa bu ngajar orang kayak gitu. Oh ya udah mas pikirin lagi aja gitu. Terus entah kenapa kayak gimana ya, seiring berjalannya waktu itu hamin 2 jam penutupan SNBP itu aku baru finalisasi. Finalisasi. Ya, baru ngirim pilihanku. Itu aku pun masih sempat-sempatnya tidur di kelas. Waktu pemilihan tuh aku sama Haikal yang paling sering di itu ya sama ibu kayak Iya. kamu yakin gitu. Iya, Kamu yakin. Kalau nggak salah tuh aku di BK, dataku di BK itu aku pilihnya ITS. Ya jadi waktu aku daftar ITB emang gak ada yang tahu kecuali kayak Bintang. Ke anak kelas tuh gak ada yang tahu, kalau kayak dikit yang tahu aku daftar ITB. Ya, karena aku sama Haikal tuh dulu agak itu yang membangkang gitu kan, dari Iya. Dari yang lain ya. dari Kak? nasihat sekolah gitu. Iya, Kayak, sama ya, sekolah udah ngambil ini aja. Enggak bu, saya gak mau gitu. Iya. Haikal kayak gitu. Sama ini nggak dibolehin. Kamu ngikut? Enggak lah. Ya bener. Terus kadang nilainya gak cukup Bin, gimana? Ya udahlah terabas katanya gitu. Iya, aku sama Haikal tuh selalu kayak diskusi sendiri gitu. Iya. Habis diskusi sama guru-guru gitu. Kadang kan mungkin cari aman gitu kan. Iya. Kita kan kurang gitu. Aku sama Haikal Iya. sering kayak di luar gitu. Kal, nggak mau ini Kal, gimana Kal gitu. Ya, Aku maunya ini gitu. Tapi iya Bin, gini gitu. Ya terobos gitu. ya soalnya sama guru tuh dilemparnya ke Ke yang aman-aman terus. Iya, yang aman-aman terus. Kan aku pengennya yang bagus lah gitu. Iya. Setidaknya jangan yang aman-aman terus. Kita tuh mikirnya kayak MIPA 1 sebenarnya kita tuh pengen kayak membuka gitu loh. Iya, Membuka kita tuh jalur gitu membuka, lah. kita juga pengen buka jalan Iya. buat adik-adik kelas kan. Biar kayak nggak stuck di sini-sini terus. Iya. gitu. Ya buktinya kita juga bisa kan buka Iya. kayak aku, Bintang, Naswa, terus banyak lah yang lainnya, banyak angkatanku banyak yang ngebuka jalan kayak gitu di tuh. Undip kan SNBP belum pernah. Mungkin kali waktu itu kan SNSBB. Makanya sekarang aku pengen oh iya lewat SNBP-nya Iya. lah. Dia ke ITB buat ngebuka banget kan. Benar Kak. Naswa kedokteran. Jadi kayak Kedokteran gak nyangka sih aku juga keterima. Waktu itu aku lagi sakit waktu buka pengumumannya. Jadi aku kayak aku habis daftar SNBP finalisasi, besoknya langsung belajar. Tapi belajarnya masih setengah hati, kayak Iya. belum effort banget lah kayak ya belajar iya, gak belajar iya, ya bodo amat lah masihan gitu. Pas pengumuman SNBP tiba-tiba biru, aku lagi sakit kan. Loh, kok biru gitu? dia lolos nangis. Banyak nangisnya dia daftar dia Iya. apa misal gak lolos nangis Iya. lagi tambah nangis. Aku gitu, loh kok biru gitu. Pas aku gini, ya Allah semoga pilihan duaku, aku gak mau pilihan satu aku gitu. Seret dibaca Institut Teknologi Bandung. Waduh, aku gitu. Langsung kayak ya udahlah aku gitu. Langsung kepikiran kayak TPB kan tahap persyaratan bersama di TB itu tuh katanya sih tahap paling bahagia tapi ya gak bahagia banget sih. Iya. Ya bahagianya soalnya masih belum banyak tugas. Kan bahagia. Menikmati kesengsaraan. Waduh. Waduh. Ya itu sih kayak gak nyangka aja. Terus kayak aku selalu berdoa ya Allah semoga hamba lolos pilihan 2 gitu. Itu aku pilih ITB juga kan hamin 2 jam penutupan. Aku pilih ITB gara-gara di HP. Aku kan buka dari HP ada Institut Teknologi Bandung. Wah kayaknya bagus nih kayak gitu. Terus aku nyari yang jurusan yang kekatannya paling tinggi. Nggak tinggi-tinggi banget sih. Ya tapi tinggi lah gitu. FTMD. Aku kepikiran FTMD. Oh ya udah FTMD soalnya ada di Gantara kayak gitu. Udah daftar FTMD. Terus aku udah ini pasti gak kira masuk aku gitu. Soalnya aku mau ngejar di SBMPTN-nya aja. Udahlah gak apa-apa SBMPTN yang penting aku FK aku gitu. Kayak UTBK gak apa-apa FK lah aku gitu. Pas
Pilihan satuku itu, pilihan duaku FK UIN Malang. Aku kayak ini pasti keterima pilihan 2 ini aku gitu. Pasti keterima pilihan 2. Soalnya sertifikatku pilihan 2 lebih mendukung kayak gitu. Udah yakin nih Kak? Pas pengumuman, loh kok ITB gitu. Ini kepencet deh aku gitu. Terus aku kan nyari kan teman-teman dari Madura gitu yang lolos SNBP. Ternyata gak ada. Beneran kepencet ini aku gitu. Kepencet. Jadi itu aku kayak bener-bener ngemeriksa lagi kayak ini aku beneran lolos tahap gitu. Terus kan gak ada yang tahu kan. Waktu itu di list di grup tuh ada lisan kayak yang lolos SNBP. Itu kayaknya udah ngelis kayak FKG, terus Undip Bintang, farmasi, terus fisioterapi, kayak udah banyak lah yang ngelis itu. Pas tiba-tiba aku muncul, Muhammad Haikal Fathul Salam, FTMD ITB, langsung rame grupnya. Aku kaget, aku buka, wih gila nih anak gitu, nekat beneran gitu. langsung rame grupnya, terus banyak yang langsung nge-PC aku semua. Kalau kamu kok daftar ITB, kamu bukannya daftar ITS? Enggak, aku daftar ITB. Kaget gitu kan. Iya, soalnya banyak yang kaget. Terus itu aku ditelepon Pak Huda, ditelepon Bu Wiwi, ditelepon Bu siapa ya? Aku lupa. Ya Bu Ros. Bukan Bu Ros juga. Pokoknya itu banyak guru-guru yang nelpon aku. Mereka tuh kaget soalnya aku FTMD ITB kan. Kayak 2017 terakhir alumni kita ada di sana. Terus aku berhasil ngedobrak lagi. Kayak siapa yang gak kaget? Aku juga kaget. Kenapa aku keterima begitu? Sebenarnya kayak emang doa gak sih? Iya sih, kekuatan doa. Soalnya yang kita nggak sangka-sangka itu bakal yang Iya, makanya kalau ditanya kayak aku Haikal itu gimana gitu, kok bisa? nggak tahu, emang bener-bener nggak tahu. Kayak aku awalnya kan emang mau daftar ITS, tapi pas teman bawahku kan ada ranking eligible kan, temen di bawahku tuh ada daftar ITS juga di jurusan yang sama. Aku kan nggak enak kalau tiba-tiba nikung. Terus aku mau daftar UNER, teman bawahku juga ada yang daftar itu. Aku gak enak yang mau nikung. Mau daftar UB, teman bawahku juga ada. Teman atasku udah daftar di situ di UB. Jadi kalau di atasku udah ada, gak mungkin dong aku keterima aku gitu. Terus ya pokoknya tuh aku mikir-mikir lagi gitu kayak aku mau daftar Undip, tapi Undip aku mau daftar apa? Aku gak ada yang tertarik kan. Terus aku mau daftar UI. Tapi masa UI aku mau ngambil FMIPA, aku gak mau ilmu murni aku gitu. Pas UNESA kayak aku terus berpikir gitu, setiap univ tuh aku dipikirin gitu. UNESA tuh aku gak mau jadi guru, soalnya UNESA kebanyakan jadi guru. Pas ya udahlah ITB aja aku gitu. Jadi memantapkan diri ke ITB, udah siap buat UTBK, ternyata malah lolos. Ya alhamdulillah sih, rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya, alhamdulillah. Iya, milih univ juga buat misalnya kan kita SNBP ya. Buat SNBP tuh beneran yang kita harus pikirin kayak satu-satu gitu loh. Kayak Bener. mungkin Peluang untuk Peluang. masuk ya. Peluangnya tuh berapa peluang. persen? Nah, buat pilihan 1, pilihan 2 gitu. Kalian harus tahu mana univ yang nggak mau ditaruh di pilihan 2. Ya, Nah, kalau misal kamu mau naruh univ itu di pilihan 2, berarti kamu harus yakin sama pilihan 1. Kayak gitu. Terus banyak-banyak diskusi sama teman-teman dan lihat eligible di atas kalian, ada yang sama tahu nggak? Ya itu tuh sebenarnya tuh tanya ke teman tuh penting ya, kayak Penting. jangan sampai jurusan kalian tuh sama. Soalnya tuh kalau gak ada diskusi terus jurusannya sama, kan pasti universitas tuh melihatnya Iya. satu yang tertinggi, gak kira yang di bawahnya. Apalagi kalau gap nilainya tuh jauh. Itu pasti yang lebih tinggi yang diterima ya? Kecuali satu, sertifikatmu bagus. Tapi Nah, yang di atasmu itu nggak punya sertifikat masih bisa. Maksudnya masih ada change. ya, tapi gimana ya, sertifikat tuh juga gak bisa jadi patokan juga Iya. di SNBP. Soalnya SNBP tuh bener-bener jalur giveaway buat aku. Iya, benar-benar. Kayak kalian kalau ikut giveaway emang pernah dapat gitu. Ya udah gitu aja. Ada rezeki banyak. Ya emang rezeki-rezekian. Dan selain itu ya kan dari tadi kita ngasih tips yang ini sama teman gini-gini. Nah, jangan lupa setiap pilihan kalian tuh minta doa ke orang tua, ibu, Ridho Iya. orang tua. Terus Restu orang kalau aku ya yang ngerasa ya dari semua pencapaianku banyak perbuatan baik gitu loh. Iya. Tapi yang jangan direncanain gitu loh, kayak kamu kayak pengen spontan ya kak. ya apa ya yang ikhlas beneran Yang gitu loh. ikhlas. Kan ada orang kayak aku
aku mau berbuat baik deh biar ini gitu. Itu tuh biasanya yang enggak gitu. Jadi ya udah dari murni kalian aja gitu. Iya. Jadi orang baik, nanti pasti baliknya ke kalian lagi gitu. Banyak jalur pendukung yang jalur pendukungnya tuh nggak kelihatan. Iya. Nah, kayak doa, terus Ah, pokoknya gimana ya? Kalian jangan sholat cuman gara-gara buat mau daftar ini. gitu. Ya. Pas tiba-tiba kayak jadi rajin sholat, terus sholat sunnah, terus rajin puasa gara-gara mau daftar universitas, jangan sampai kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau emang kalian murni dari kalian. Iya. Gitu, nanti bakalan dapatnya balik ke kalian lagi kok gitu. Dan satu lagi kayak misal, ini, kalau misal kalian bingung, sholat istikharah. Istikharah. Itu aku istikharah kayak setiap pilihan ya. Aku sebenarnya awalnya mau milih ITB juga, cuman aku Iya aja. Aku sama Bintang diskusikan di kelas. ITB Bin, iya. Kau ITB kan? Iya gitu. Kau apa? FITB. Aku FTMD. Oh Iya. mantap. Aku gitu. Iya mau biologi ITB kan, tapi aku kan waktu itu sama istikharah gitu, tapi ternyata hasilnya waktu itu tuh keluar biasanya kan aku main Twitter gitu kan, main Twitter tuh nggak pernah nyanyi uni ya, dan habis sholat istikharah tiba-tiba muncul ITB tapi yang buruk-buruknya waktu itu. Jadi aku mikir kayaknya enggak deh. Ini petanda nih. Ya sebenarnya ya bisa aja, Bisa. cuman kebetulan, tapi aku waktu itu emang kayak hati kecilku tuh udah undip aja gitu, Udah, karena jangan. aku ngerasa tuh bakalan lolos gitu ke undip karena kan punya juara kan ke undip gitu. Nah. Dan kayak Haikal males UTBK gitu. Iya, masuk ITB juga. Aku tuh fun fact-nya aku motivasiku buat masuk ITB biar dapat baju olahraga. Gitu. Baju Iya. olahraga. Aku senam tutup mata. Tuh. Jadi tuh cari motivasi kecil yang itu tuh bisa ningkatin semangat kalian. Kayak aku kan lihat di TikTokku tuh lewat baju olahraga ITB. Lucu, ada gambar gajahnya. Aku pengen punya baju olahraga gitu, aku gitu. Ya udah ya udahlah ITB aja, aku pengen baju olahraganya Banyak gitu. faktor yang kayak gitu. Jadi ya itu dari pengalamannya kita ya yang kita sampaikan tadi itu, dan ya alhamdulillah merasa alhamdulillah. Iya. Pokoknya jangan kayak berkecil hati gara-gara nilainya kecil atau nggak punya privilege di sertifikat atau berasal dari sekolah pinggiran gitu, jangan sampai kayak gitu Jangan sih. Kayak ya udahlah, kita kan sama-sama nyari ilmu. Jadi ya pasti punya kesempatan yang sama gitu. Cuman bedanya prosesnya tiap orang tuh beda. Jangan kayak nganggep dia lebih pintar dari kamu, lebih hebat gitu-gitu. Iya. Mungkin ada hal lain dari orang itu yang ternyata orang ini yang lebih hebat dari dia gitu. Iya, sampai tuh aku di FTMD kan mereka tuh teman-temanku tuh kebanyakan dari sekolah bagus kan. Mereka tuh gini, "Kal, kamu jalur apa?" SNBP. Loh, bisa tah kamu jalur SNBP? Ya bisa lah aku gitu. Pas nilaimu berapa? 87, sekitar 87 aku. Loh, aku 90 gak keterima. Ya gak tahu, kamu jarang sholat berarti aku gitu. Pas kamu banyak dosa gitu. Pas iyalah aku gak sholat, aku kan nonis loh. Iya aku gitu. Iya. Jadi tuh ya kita juga bakal ketemu banyak orang kan di sana. Kita juga gak tahu mereka tuh ya agamanya apa. Jadi aku gak terbatas sama agama kan kalau berteman. Jadi ya udahlah. Sama halnya kayak beasiswa aku gitu, aku pernah ditanya gini, Norin, kan aku dipanggil Norin gitu, Norin, kamu kemarin prestasinya apa aja? Yang aku sebutin juara di Undip sama OSK sama ini aku gitu. Oh belum OSK kayaknya. Terus mereka bilang, kok bisa lolos kayak gitu gitu? Iya. Kok bisa lolos? Pasti dibilang gitu, kok bisa lolos gitu. Aku aja prestasinya yang nasional terus internasional gitu. Kok kamu cuman kabupaten sama tingkat UNIF kok bisa lolos gitu? Bener itu pasti. Ya nggak tahu gitu, emang rezekiku. Tapi kalau dibilang kayak gitu jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil itu malah hati. jadi kayak kamu harus berpikir Malah tuh kayak oh iya itu aku motivasi buat spesial kita gitu, motivasi buat kita. Spesial. Malah tuh kan awal-awal masuk kuliah pasti ada perkenalan sama dosen. Itu aku bilang aku dari Madura, sama satu Bangkalan di Madura. Temanku tuh nggak tahu Madura tuh mana. Tapi mereka tahu Surabaya. Mereka tahu Jawa Timur gitu. Mereka tahu Jawa Timur, mereka tahu Surabaya, tapi nggak tahu Madura. Terus aku bilang gini,
Surabaya tahu Suramadu, tahu. Ya udah itu nyebrang Suramadu Madura aku gitu. Terus Oh, iya, cuma kok kamu bisa lolos di ITB? Ya gak tahu rezekiku paling aku gitu. Udah, kalian Iya. jangan berkecil hati kalau Iya. ketemu orang luar. Dan buktinya kayak aku awalnya juga kecil hati. Ya karena aku kecil hati, aku ngasih tahu kalian jangan kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak mereka orang kaya semua, orang jurusan univnya SMA-nya internasional atau yang kayak Gloria Petra kayak gitu lah. udah Kayak kompleks wow lah, gitu Kak. lah. Terus kayak aku sendiri di sini gitu. Ya udah sama aja di matanya orang-orang tuh kita tuh sama sebenarnya. Iya. Di matanya dosen tuh kita sama. Sama. Kayak adalah sekolah unggulan bagus banget top 10 gitu di Indo, top 10 SMA unggulan. Nah, mereka tuh di ITB gak sebagus itu performanya. Jadi tuh ya kita di mata dosen tuh sama, gak peduli mereka dari mana. Dan dosen juga nggak tahu kalian dari mana. Dosen tuh gak peduli kayak kamu dari SMA 5 kah, dari SMA 1 Bangkalan kah, dari SMA 4 lah, SMA 2, Nggak tahu. dari SMA Kristen. Bodoh amat dosen, yang penting kita ya ikut kelasnya dia, kita belajar, ya udah, gak peduli kita dari mana. Nah, jadi buat sobat Gardanas pentingnya untuk meyakinkan Iya. pilihan Iya. dari sekarang. Dan juga jangan pernah berkecil hati dan Bener. jadikan hati kecil kita untuk jadikan motivasi ya. Iya. Bener, motivasi kita. Motivasi. Dan juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Bener, itu yang paling kuncinya, penting, itu kuncinya. yang paling Terima kasih. penting. Kita ngomong panjang lebar. Iya, itu. Kalau tetap stuck di zona nyaman ya Bener. prestasinya Iya. juga Stuck gimana juga. ya? Iya, Jadi gak berkembang. lebih baik keluar, terus juga berkembangnya itu lebih Ya, hebat kadang, lagi. kadang orang tuh bilang kayak kamu kok kuliah jauh banget gitu. Iya. Terus kan jurusan kita tuh teknik kan. Iya. Teknik apalagi kayak aku geologi. Geologi kan lebih ke pertambangan, perminyakan kayak gitu-gitu kan. Dan pasti nggak mungkin ke sini ya, sebenarnya bisa aja di sini. Cuman kan kayak peluangnya kecil gitu. Terus kayak mereka, kamu yakin mau kerja jauh banget gitu. Terus nanti gimana gitu. Dan kadang orang-orang kayak orang-orang tua yang kayak di sekitar-sekitar gitu kayak itu kamu jauh banget, kayak waktu ke Kanada kemarin jauh banget, ke orang tua aku bilang kayak jauh banget, emang tega Iya. ngelepas anaknya gitu, atau bilang kayak kalau terlalu jauh nanti kamu nggak akan balik ke sini gitu. Dan ya sebenarnya itu kalau kamu mikir negatifnya terus, Iya. yang itu bisa menghambat kamu untuk berproses. Ya kali aja kamu nanti sukses dan kamu bisa bikin orang tuamu di sini lebih, siapa yang tahu gitu Iya, kalau nggak iya. dicoba. Dan kalau memang terpatok kepikiran kayak gitu ya udah. Ya, ambil kayak positifnya kita kuliah di sana tuh apa, kayak aku kan. Aku di ITB, Bintang di Undip. Jarang lihat orang Madura gitu. Ya. itu Jadi bisa kita punya teman-teman baru, teman-teman yang dari berbagai daerah lah. Aku juga awalnya aku waktu ospek, aku kayak merasa aku sendiri aku gitu. Aku nggak punya teman, meskipun ada teman-teman Madura, tapi aku tuh merasa kayak aku tuh kayak sendiri, gak punya banyak teman kayak yang lain. Mereka udah ada teman dari satu sekolah gitu. Pas sharing berjalannya waktu, ternyata enak juga ya gak ketemu orang Madura banyak, aku gitu. Soalnya gak ada yang kenal sama aku, jadi aku bener-bener ketemu sama orang-orang baru. Ya belajar Dan bisa lebih berkembang. dan Iya. itu bisa memaknai kayak bisa kita tuh memaknai Madura, kayak kita kan biasanya di sini dulu aku pengen tinggal di luar gitu, kayak aku tinggal di pulau kecil kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu bisa apa ya, jadi apa memaknai kayak oh aku kangen Madura gitu. Sering banget aku sama Haikal kak kalau kangen kan. Iya, kayak yang paling dikangenin sama aku tuh, aku kan suka nasi goreng. Ya. Nah, nasi goreng di sini tuh warna merah, sedangkan di Bandung tuh warna putih. Iya, Aku sampai bilang ke Bintang, Bin ini nasi goreng orang sakit, aku gitu. aku jadi mensyukuri kayak ternyata di Madura tuh nggak seburuk itu loh. Tinggal Iya. di Madura nggak seburuk itu, dan kayak di Madura lebih apa ya, aku merasa lebih nyaman di Madura gitu sebenarnya. Kan belum kerasan mungkin, tapi kerasan, tapi masih better sini lah gitu. Tapi buat beberapa hal kayak mungkin nasi goreng, terus makanan di sini kan asin ya. Iya. Di Jawa Tengah manis. Kan, Ya bener, di Jawa Barat juga kebanyakan Iya, manis. jadi aku sama Haikal tuh mungkin karena aku sama Haikal doang yang di luar Iya. ya, di luar kayak yang jauh, yang kayak di kelas. Kayak aku sering banget sama Haikal, kalau kamu kangen ini enggak sih? Iya, Bin gitu. Iya. Ayo kapan pulang kayak gitu. Kadang sesimpel bebek aja tuh kita kangen. Kangen. Soalnya tuh bebek di Bandung itu tuh sekitar 30 ribuan.
Sedangkan di sini 12.000 udah dapat kan? Sate Madura. Aduh, meskipun di sana sate Madura. Sate Maduranya aneh. Gitu. Jadi sate Madura di sana tuh ada sate manis sama sate asin. Nah, kalau sate asin itu pakai koya soto. Jadi sate dikasih koya soto atasnya kan aneh. Nggak kebayang. Jadi aku mikir ini Madura daerah mana gitu. Di Madura gak ada yang Iya, bener. Dan apa ya? Makin menghargai tiap ada orang Madura gitu kan jarang ya. Kayak di prodiku cuma aku sama Kak Alif doang. Dan setiap ada orang Madura yang jualan itu kayak ada kan warung Madura gitu. Aku kalau ke warung Madura pasti kayak dari Madura gitu. Iya, gitu. Terus aku langsung bilang saya dari Madura juga. Terus kayak ya udah jadi temen. Iya. Pokoknya aku temenan sama abang-abang. Bener. Kayak tuh tiap beli Glenon, Lemelia. Jadi menggunakan bahasa daerah Iya, akhirnya tuh bahasa daerah tuh langsung keluar gitu kalau ketemu sama orang. Ternyata ada orang Madura juga di Kayak sini. kita nggak sendirian Nggak gitu. sendirian. Terus ada abang-abang sate Madura terus langsung Bang, Lemelia. Orang Madura gitu. Iya, orang Madura aku bilang. Jadi ada hiburan tersendiri. Iya, Dikala bener. kita mumet dengan tugas kuliah, Iya. pas kayak ada abang-abang ada bisa bicara Madura, kayak wah kangennya tuh terpenuhi, terobati. Nah, berhubung ini sudah cerita pengalaman di masing-masing universitas nih Kak. Adakah harapan dan rencana Kak Bintang dan Kak Haikal setelah lulus dari perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa dan prestasi yang didapat oleh Kak Bintang dan Kak Haikal? Bintang dulu. Apa ini? Rencana Itu dan rencananya. rencananya setelah lulus dari perguruan tinggi. Rencana dan harapan setelah lulus ya pastinya aku ada beberapa plan sih sebenarnya. Yang pertama pastinya aku pengen kerja entah di peminatan, tergantung peminatanku nanti, entah di tambang atau di minyak. Yang jelas aku pengen antara dua itu ya. Pengen masuk Burma terus Pertamina. Krakatau Steel, ya. Keren-keren ya pilihannya Kak. Ya pokoknya yang biasa lah di sana. Amin. Amin. Ya bolang tanah. Amin, Pertamina, semoga Pertamina, kita akan Pertamina, Amin. Pertamina. Amin. Semoga terkabulkan Kak. Ya udahlah. Untuk Haikal Kalau aku sih buat sekarang tuh aku masih mikir aku tuh mau kerja di mana. Aku pengen kerja di perminyakan. Tapi di daerah yang offshore, jadi yang lepas pantainya. Yang kilang minyak yang di pantai, yang di lautnya gitu, aku pengen di situ. Terus aku kepikiran kayak mau jadi tukang las bawah laut. Itu kan sejurusan sama jurusanku. Kayak tapi aku masih mikir-mikir. Jadi kayak aku tuh mau kerja di mana, terus tapi aku masih pengen ngejar S2. Aku pengen S2 di luar negeri. Ya gitu sih. Aku sama kayak Haikal, karena kan S1 ku kan yang ke luar negeri gagal gitu. Yang jelas aku pengen buat ke luar negeri dong. Kan kayak kemarin tuh udah dapet welcoming letter gitu, Iya, udah bener. dikirimin ke rumah sama U of T itu kayak welcome Bintang Nori Widyadana gitu, kayak kami tunggu kehadiranmu di sini gitu kan. Kayak itu masih membekas di aku sih. Jadi kayak S2, kalau misal S2 aku lulus daftar LPDP, misal lolos ya lanjut S2, kalau enggak ya kerja dulu sambil nyoba S2 ke sana. Yang penting buat aku tuh aku kerja gak mau balik ke Madura lagi. Bukan karena Madura jelek ya, karena Madura jelek. Tapi tuh aku mikir kalau kerja di luar Madura aku lebih berkembang. Kalau di Madura terus, kapan aku berkembangnya? Aku gak bakal bisa jadi lebih dari aku yang dulu aku gitu. Jadi aku pengen di luar Madura, kalau bisa kerjanya di luar negeri, aku mikirnya gitu. Kalau iya Ya gitu sih. Terus apalagi kan ada alumni Madura di ITB itu tuh sampai kerja di Jepang. Aku pengen kayak jadi kakak aku gitu. Aku pengen kerja di Jepang kayak kakak aku gitu. Ya itu sih, apalagi kan ITB tuh punya kampus partner di luar negeri banyak. Jadi kayak gampang lah buat lanjut ke luar negeri. Jadi ya udahlah aku rencana selanjutnya kalau lulus tuh ngapain, aku pikirin di tahun terakhir aja mateng-mateng kalau gitu. sama sih sebenarnya. Kita tuh emang belum punya rencana buat balik ke Madura untuk kerja di Madura. Ya, bukan karena kita nggak suka Madura, tidak cinta Madura, tapi kalau yang kata Haikal tadi, nah kalau aku sendiri peluang kerjaku di sini masih sempit, dan juga kata orang tuaku ya coba aja di luar, juga sama kayak Haikal keluar dari zona nyaman gitu. Iya. Apalagi kan aku teknik material tuh.
toko material tuh orang Madura mikirnya aku buka toko material. Padahal bukan itu. Padahal bukan itu konteksnya kayak ya Allah gitu. Ya udah gak bisa berkata-kata gitu. Ya udah. Kalau jurusan Makanya malah di keluar. sini banyak yang belum kenal geologi Ya. ngapain, teknik geologi ngapain gitu kan. Dan emang teknik geologi kan yang paling besar peluangnya ya di golongan luar Jawa di tambang-tambang. Ya, jadi ya masih Masih ada di angan-angan. iya ya? masih ada di abu-abu lah. plan. Masih Plan. banyak plan, belum tahu plan yang lebih matang yang mana. Jadi ya dinikmati masa-masa Ya, kuliah masih dulu lah. gitu. Yang Karena penting emang kita punya angan-angan. Mm-mm. Planning bisa bakal berubah dengan iringnya berjalannya waktu. Bener. Itu kita udah punya angan-angan dan tujuan gitu Iya. loh. Kalau kita nggak Udah punya kelihatan gitu loh ngapain gitu. Kita mau ngapain gitu yang penting kita udah tahu kita nanti Oh, mau ngapain. iya, benar. Jangan sampai kita bener-bener gak kepikiran mau Iya. jadi apa-apa gitu. Meskipun kayak Haikal belum kepikiran nanti mateng-matengnya di semester akhir gitu, tapi kan dia yang penting udah ada. Ada. Gitu. Iya. Punya plan. Tapi kalau kayak kan ada kuliah praktek juga Iya, kan kalau di kuliah teknik. Nah, kuliah praktek itu aku udah tahu aku mau kemana. Tapi buat kerja aku masih belum tahu Di mana? gitu. Soalnya kan aku juga soalnya aku kan juga belum masuk ke matkul jurusan kan, belum masuk mata kuliah jurusan. Nah, jadi aku masih abu-abu. Jurusanku nih sebenarnya ngapain aja sih aku gitu. Masa aku cuma taunya jadi tukang las doang aku gitu. Soalnya aku yang benar-benar tahu cuman yang praktikum ngelas doang, belum tahu kayak aku tahu komposit, tapi ngapain kompositnya aku gitu. Ya gitu sih. Mungkin bedanya sama aku karena di semester 1 aku udah dapat matkul jurusan. Jadi kayak aku oh geologi ternyata kayak gini gitu. Oh iya gini-gini. Aku udah belajar eksplorasi. Ya. Jadi ya udah jelas dong pikiranku ya eksplorasi gitu. Dan sebenarnya juga ada yang jadi konsultan, tapi aku belum minat yang jadi konsultan. Ya, kan di ITB kan ada tahap persiapan bersama. Jadi Iya, ya masih ya pelajaran SMA lah kayak SMA kelas 4 istilahnya. Jadi masih bisa dibawa santai dulu. Masih belum dapat matkul jurusan gitu. SMA kelas 4 atau semester 4 Kak Haik? SMA kelas 4. Kan SMA sampai kelas 3. Ini di- Oh, keempatnya. Nambah kelas lagi. Nambah kelas lagi kalau di ITB gitu. Ya, semoga harapan dan Ya. rencananya Kak Haikal dan Kak Mindang semoga Dapat terkabulkan. Amin ya Allah. Amin. Nah, karena ini sudah mulai Iya. cukup lama berbincang-bincang. Jadi panjang banget Maaf ini. ya, Maaf ya. Kesimpulannya untuk Sobat Gardanas, carilah beasiswa sebanyak-banyaknya, tingkatkan belajar kalian, dan juga Prestasi. jangan pernah berkecil hati, ya pesimis. Karena kita harus optimis dimanapun kita melakukan sesuatu. Karena kita nggak tahu hasil akhir yang kita lakukan selama berproses. Benar. Benar. Mungkin itu dari saya dan Azahra. Terima kasih kepada Kakak Bintang dan Kak Haikal yang Aduh. sudah meluangkan waktu ke podcast kami sebagai tamu yang sangat spesial dan memotivasi bagi Iya. siswa-siswi yang di satu Bangkalan. Aduh. Kita yang makasih juga loh. Ya. Kalau misal kalian ada yang mau ditanyain bisa kontak ke kami. Iya, bisa tanya-tanya lah ke kami berdua. Mungkin bisa Atau- username IG-nya bisa disepilkan. Aduh, Kak Haikal dulu. KKALS._. Ya, jangan lupa di follow guys. Kak Kalau Bintang. aku bintang NRNE underscore. Iya. Ya. Jadi jangan tanya ke kita doang ya, kayak Iya. ke alumni yang lain juga bisa tanya, atau seputar jurusan atau apalah kayak yang Tim sentrik mungkin ada yang lebih dari mereka Iya. tipe belajar terutama cara belajar. ya gitulah pokoknya. Karena mau banyak tanya apa bertanya aja. nggak membuat kita rugi. Karena Ya. kita Bener. banyak bertanya banyak wawasan. Bener. Dan Ya. terima kasih juga untuk Buat Sobat Sobat Gardanas Gardanas yang yang sudah sudah menonton dari awal sampai sampai akhir. Dan jangan lupa untuk follow IG, IG OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan, dan jangan lupa subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Bangkalan, serta follow sosial media OSIS MPK dari TikTok, IG, dan Facebook dan Twitter juga. Ya, Nah, sekian dari kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Obsesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.